Kalau pangkas berat tidak pernah dilakukan, sahabat tani pupuk, meskipun pupuk itu pupuk mahal, super mahal, ini cabang ranting kering ini sangat banyak sahabat ini. Nah jadi bila mana sahabat tidak lakukan pangkas berat, langsung aja pupuk di bawah. Itu walaupun dalam setahun sahabat tani pupuk 4 kali sekalipun sahabat, kalau tidak ada lakukan pemangkasan berat sekalipun, sementara kopi kita sudah puluhan tahun, ya, itu sama saja sahabat, sama saja itu merugikan banyak sekali untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani ya. Oke Pak, saya masih bingung nih Pak, saya masih heran apa sih yang dimaksud dengan pangkas berat Pak. Soalnya kalau saya tengok-tengok di platform-platform lain, ada bilang pangkas berat seperti ini, ada yang bilang juga tidak seperti ini gitu ya. Nah jadi Pak tolong sepilkan, kasih tahu seperti apa sih kepada saya pangkas berat itu seperti apa. Oke, akan kita bahas untuk sahabat tani. Saya senang ditanya ya sahabat tani, saya senang sekali ditanya. Artinya apa? Kalau banyak yang nanya berarti banyak sudah atau masyarakat kita sudah mau memulai menanam kopi Arabica, kayak gitu ya. Kenapa mulai menanam kopi Arabica? Ya pasti sudah pasti pertama didukung oleh MDPL ya. Yang kedua didukung oleh iklim ya. Dan yang ketiga lokasinya memang tepat untuk kopi Arabica. Nah jadi untuk sahabat tani yang tidak cocok gitu ya, tidak cocok MDPL-nya untuk kopi Arabica, ya sudah pasti menanam Robusta ya, seperti itu ya. Oke, kalau begitu sahabat tani akan saya bagikan contoh-contoh pangkas berat ya. Kebetulan sudah saya lakukan ya. Di sini saya akan tunjukkan pada sahabat tani yang sudah selesai. Jadi untuk sahabat tani yang ingin tahu awal mula bagaimana memulai pangkas berat hingga selesai, ada kok di video saya, silahkan dikunjungi ya. Lihat, cek satu persatu konten saya ya. Nah oke, kalau begitu sahabat tani, untuk mempersingkat waktu ya. Oke baik sahabat tani, akan kita tunjukkan salah satu contoh pemangkasan berat yang saya lakukan sendiri. Nah seperti ini. Nah pemangkasan berat itu disebut pemangkasan kerangka atau tinggal kerangka pohon kopinya. Nah seperti ini, tinggal kerangka. Oke, sebelum saya masuk jauh ke dalam tentang pangkas berat, saya kasih tahu dulu apa sih arti dari pangkas berat. Pangkas berat adalah pemangkasan peremajaan kembali ya, mengulangi kembali dan memudahkan kembali. Makanya disebut pangkas berat itu adalah peremajaan kembali. Setelah cabang-cabang ranting-ranting yang mengering akibat buah terlampau banyak, atau memang sudah banyak cabang rantingnya kering tertinggal di kopi, maka sudah wajib dilakukan pangkas berat. Nah jadi peran apa sih Pak pangkas berat ini? Apakah perlu dilakukan Pak sekali-sekali atau tidak perlu dilakukan? Atau bisa dibilang hukumnya sunnah ya, seperti itu ya. Seperti ini sahabat, kopi dari awal berbuah ya, dari awal berbuah hingga berusia puluhan tahun, itu wajib ada sekali-sekali dilakukan pangkas berat. Loh untuk apa seperti itu Pak? Ya tujuannya kan satu ya sahabat, menghidupkan kembali cabang baru, meremajakan kembali, seperti tadi saya bilang, meremajakan kembali ya kan, memancing atau merangsang cabang tunas baru agar tumbuh kembali sehingga menghasilkan produksi yang baru. Nah jadi sahabat tani, kalau pangkas berat tidak pernah dilakukan, sahabat tani pupuk, meskipun pupuk itu pupuk mahal, super mahal, itu percuma. Yang makan nanti itu cabang atau ranting-ranting yang sudah kering ya. Jadi seperti ini sahabat. Nah seperti ini. Ini jangan sahabat kira tidak hidup. Ini hidup sahabat. Ini hidup. Terlihat seperti tidak hidup ya. Ini hidup. Nah jadi ibaratkan belum pernah kita pangkas berat nih ya. Atau kita, oh ya saya ambil contoh. Saya ambil contoh yang mana ya, belum pangkas berat ya. Itu tuh. Oke ya. Nah seperti ini
sembraut ya. Bentuknya pun tuh nggak karuan. Ini cabang ranting kering ini sangat banyak sahabat ini. Nah jadi bila mana sahabat tidak lakukan pangkas berat, langsung aja pupuk di bawah. Itu walaupun dalam setahun sahabat tani pupuk 4 kali sekalipun sahabat, itu yang makan nanti itu cabang ranting kering ya. Dan juga tunas-tunas lain. Tunas kayak mana Pak? Ya tunas-tunas air seperti ini ya, tunas-tunas kipas seperti ini ya. Tuh tunas-tunas yang buahnya sudah habis, seharusnya ini diperunding sahabat, tapi dimakan lagi oleh dia gitu. Jadi kalau tidak ada lakukan pemangkasan berat sekalipun, sementara kopi kita sudah puluhan tahun ya, itu sama saja sahabat, sama saja itu merugikan banyak sekali untuk kita. Merugikan apa ya, jelas pupuk lah ya. Lebih-lebih sahabat tani kan tahu ya, pupuk sekarang itu harganya dahsyat ya gitu. Kita kan maunya sebagai petani ini pupuk banyak biaya habis, bagaimana caranya kita dapat hasil lebih besar daripada biaya pupuk atau biaya pengeluaran seperti itu ya. Nah itu gunanya pangkas berat. Karena ini judulnya pangkas berat, ya udah saya terangkan terus ya. Pangkas berat itu seperti apa, peranan pentingnya, perlu apa tidaknya gitu ya. Lebih-lebih kalau sahabat tani di kebunnya itu sudah masuk 10 tahun kopi arabikanya ya kan, ada yang 20, malah ada yang 38 tahun. Nah seperti itu. Nah jadi ini kan belum dilakukan pangkas berat sahabat, tapi kalau sudah dilakukan pangkas berat maka jadinya dia tuh akan seperti apa ya, itu tadi ya, seperti ini. Kita kembali ulang ke pertama ya, seperti ini. Nah ini akan jadi seperti ini sahabat ya. Nah untuk sahabat tani yang bila mana masih heran dan bingung apa itu pangkas berat, ya inilah dia yang disebut pangkas berat tuh. Nah ya, tinggal kerangka sahabat, kita tinggalkan kerangka. Jadi untuk sahabat tani yang mana bila di kebunnya itu sudah dipupuk secara sempurna, sudah dirawat dengan pupuk ya, sudah dilakukan pemangkasan, yang selama ini hanya melakukan pangkas ringan-ringan aja atau perunding ringan atau standar, itu belum juga keluar buah, berarti tandanya dia minta pangkas berat ya. Dia akan minta pangkas berat tuh sahabat ya, untuk meremajakan kembali, menghidupkan kembali tunas cabang baru. Lebih-lebih yang produksi sudah pasti itu harus kita lakukan perunding berat ini atau pangkas berat ya kan. Nah loh, jadi Pak, kalau kita biarkan saja nih Pak, kita ndak usah lakukan pangkas berat Pak, terutama kopi ateng-atengan ya. Kopi ateng-atengan kan Pak, tunas-tunas air, tunas cacingnya kan nggak seberapa banyak ya daripada kopi tintin dan bourbon seperti itu. Oke, kita contohkan. Ini kopi ateng, ini ateng janda sahabat, ini ateng janda. Nah kenapa pembungaan buahnya itu muncul di ujung, sedangkan di sini kosong, yang ada juga sedikit ya seperti ini. Nampak ya calon-calonnya. Kenapa demikian? Yaitu tadi sahabat, tertutup ya, tertutup, sirkulasi udara tidak lancar, di dalamnya lembab, gelap. Apa yang terjadi? Datang hama. Apa yang terjadi? Bunga-bunga dalam ini gugur sahabat. Walaupun kita berikan MKP KNU3 putih tetap gugur. Kenapa? Toh kan tanaman membutuhkan sinar matahari, cahaya. Jadi kalau gelap-gelap seperti ini, ya bayangin aja kalau sahabat tani tahu kan, setiap namanya kopi itu, kopi menyukai tempat yang basah, tetapi membenci tempat lembab. Nah, sangat membenci tempat lembab. Itu konsepnya. Makanya di mana-mana pasti di bagian tengah ini dikosongkan. Nah, seperti ini. Nih. Ya, dikosongkan. Nah, dikosongkan. Nampak ya? Oke, kita naik agak atas. Maklum, saya orangnya pendek ya. Nah, makanya setiap sahabat tani tengok, di mana-mana pemangkasan itu pasti di batangnya ini dikosongkan nih. Dari batangnya ini ya, batangnya ini, cabangnya ini, kemari itu dikosongkan sejarak 2 jengkal gitu, atau 20 cm
Begitu juga yang ini. Nah, yang atas gitu juga sampai ke bawah. Tuh. Sampai ke bawah, ya. Seperti itu aja. Jelas ya? Itulah yang dimaksud dengan pangkas berat. Dan lalu, Pak, apakah pangkas berat ini kita lakukan misalnya, Pak, ada 100 batang kita lakukan pangkas berat. Apakah perlu, Pak? Tidak. Ya, pangkas berat itu dilihat dari sedikit banyaknya ranting tersebut atau cabang kering tersebut. Kalau cabang ranting keringnya sedikit, kita cukup lakukan pangkas standar. Tidak perlu berat-berat. Tapi bila mana cabang rantingnya itu, keringnya itu sangat banyak daripada tunas yang barunya tumbuh atau tunas-tunas kecil yang tumbuh, maka itu sudah wajib lakukan pangkas berat segera. Ya, seperti itu aja cara kita menyelidiki. Jadi kusa ini tidak semua saya lakukan pangkas berat. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, yang ini berat, ya, tinggal kerangka. Dan itu ringan, tuh. Nah, ringan. Masih meninggalkan cabang-cabang tunas, tuh. Malah sudah muncul bunga tuh ya. Bunga sudah muncul, mantap. Nah. Oke, nah jadi seperti itu ya, jelas ya sahabat ya. Ini saya sudah mulai lakukan pruning. Pangkas berat sahabat. Ya. Saya sudah lakukan pangkas berat. Nah, sudah waktunya nih sahabat. Nah, seperti ini pangkas berat nih. Tinggal kerangka. Oke. Lebih jelas, lebih dekat ya. Kita sorot. Nih. Ini kopi sudah sangat tua, 38 tahun. Kemarin-kemarin waktu panen ini mencapai berapa ya sahabat ya? Panen kopi ini kan bertahap ya. Ini kalau dalam per batang ini saya pikir sahabat, ini pokoknya dalam per batang itu ada 1 kantong lebih ya. Ini kan 1 kantong ini kan ada sekitar 5 kilo atau 6 ya, seperti itu. Bisa lebih dari ini juga sahabat, luar biasa tuh. Padahal usia sudah sangat tua ya. Jadi kalau kita tahu tipsnya, caranya, kita bisa memudahkan, meremajakan, dan selalu memelihara kopi yang ada tanpa harus kita sisip atau tanam ulang atau bongkar ulang. Seperti itu ya sahabat tani ya. Tuh, sudah saya lakukan terus, lakukan tuh. Ya, nampak ya. Nah, jadi saya lakukan ini untuk kopi yang buahnya sudah kurang ya, walaupun tidak habis kontan, tidak habis total, tetapi sudah kurang buahnya, tinggal 10-20 buah lagi dalam per batang. Saya rep aja sahabat, saya tidak takut-takut. Oke, kalau begitu sahabat tani, saya rasa hanya itu saja arti dari pangkas berat, supaya sahabat tani pemula yang baru memahami apa itu pangkas berat mudah mengerti yang sudah saya terangkan ya. Oke, kalau begitu saya mau melanjutkan pemangkasan sahabat. Masih banyak lagi nih ya, belum tuh bagian sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.